No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, saya akan mengajak Anda untuk membahas temanya gini, investasi asing, keterlibatan tokoh global, dan hilangnya kedaulatan. Ada 3 keywords ya, investasi asing, tokoh global, dan hilangnya kedaulatan. Oke, sahabat Dr. Tifa, hilangnya kedaulatan negara akibat dari investasi asing dan keterlibatan tokoh global yang diduga kuat adalah bagian dari global power sudah terjadi di beberapa negara. Karena itu, maka kita perlu melakukan analisis pola serupa di negara lain itu untuk melihat kemungkinan jangan-jangan tanpa rakyat sadari Indonesia pun mengalami hal yang sama. Baik, kita akan menganalisis pola serupa di negara-negara lain ya untuk memahami apakah Indonesia sedang menuju skenario yang sama tanpa disadari. Ada pola umum. Pola umumnya, banyak negara-negara mengalami arus investasi besar-besaran, terutama dari GP, dari global power, dan dari kekuatan-kekuatan besar, US, China, Eropa, dan kemudian ada pola yang serupa, yaitu penunjukan tokoh global sebagai konsultan atau advisor. Tokoh-tokohnya seperti Tony Blair, Henry Kissinger, atau konsultan-konsultan dari World Bank, IMF, dilibatkan dalam proyek-proyek strategis untuk katanya menarik investor-investor global. Pola ini terjadi di beberapa negara sebelum mereka mengalami privatisasi besar atau kehilangan kendali atas aset strategisnya. Kemudian terjadi transformasi ekonomi melalui investasi asing. Jadi infrastruktur dan proyek Smart City atau kota digital menjadi gimmick utama. Sounds langsung keinget IKN ya. Ingat gimana Jokowi presentasi taksi terbang-terbang, semua digital, lalala, seperti itu kan. Nah, negara-negara yang tergiur dengan tawaran yang wow itu, lalu kemudian buka sektor ekonominya kan, untuk para investor masuk yang dikelola oleh tokoh-tokoh global tersebut, yang menjadi entah itu pengawas, konsultan, dan lain-lain. Tetapi dalam jangka panjang, proyek-proyek mercusuar itu akhirnya menghasilkan ketergantungan terhadap modal asing yang semakin besar karena utang, 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 dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang terjadi adalah lunturnya, longsornya, erosinya kedaulatan ekonomi dari negara tersebut. Banyak kebijakan-kebijakan ekonomi dan keuangan yang akhirnya diambil dalam proyek-proyek transnasional itu akhirnya lebih menguntungkan investor asing daripada kepentingan nasional. Akhirnya beberapa negara kehilangan kendali atas aset-aset strategisnya. Nah, siapa-siapa negara-negara yang perlu kita cermati untuk kita jadikan sebagai pelajarannya. Jadi ini kita masuk studi kasus. Negara-negara yang mengalami pola serupa. Satu, Kazakhstan. Mereka tuh membangun ibu kota IKN mereka, namanya Astana. Sekarang dinamakan Nur Sultan sebagai Smart City Global. Jadi Kazakhstan diiming-imingi untuk membangun ibu kota baru dinamakan Astana ya. Astana udah dicoret namanya sekarang jadi Nur Sultan. Jadi mungkin kalau besok tuh kelak ya IKN dicoret ganti jadi apa gitu. Nah, konsepnya Smart City, terus investasinya investasi global. Proyeknya didanai oleh China, oleh Eropa, dan oleh US. Tokoh-tokoh global seperti Tony Blair juga terlibat sebagai penasehat ekonomi Kazakhstan di situ. Apa dampaknya? Akhirnya Kazakhstan menjadi lebih tergantung pada modal asing dan itu bawa domino efek
kepada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang akhirnya lebih berpihak pada kepentingan global daripada kepentingan lokal. China menjadi negara yang paling berperan besar dalam pembangunan dan infrastruktur Astana itu, dan Kazakhstan secara keseluruhan, sehingga negara ini semakin masuk dalam orbit geopolitik dan ekonomi China. Persis kan, plek-ketiplek dengan iming-iming investasi SoftBank waktu itu kepada Jokowi yang akhirnya bikin dia tergiur untuk secara gegabah dan sembrono mulai membangun IKN. Ternyata SoftBank-nya mundur, yang bikin pemerintah akhirnya blingsatan, potong anggaran sana sini agar IKN tetap terwujud. Sampai ke investor pun tawar-tawarin HGB 150 tahun lah, bebas pajak lah, dan lain-lain. Dan akhirnya oligarki Sembilan Naga masuk IKN, berinvestasi di sana, dengan tukar guling proyek reklamasi PIK ya. Padahal di belakang layar sesungguhnya investornya datang dari China. Selanjutnya sudah bisa kita tebak IKN ini bagaimana kan? Akan berlanjut nggak sih Dokter Tifa nih pertanyaan netizen ya? Oh, IKN berlanjut dong. Berlanjut, kan seperti yang udah saya sampaikan di video-video yang lain. Ini semua adalah jalinan cerita yang jahit-menjahit. Antara reklamasi PIK, dengan IKN, pengosongan Pulau Jawa, nantinya tuh akan ada eksploitasi gunung-gunung di Jawa untuk sumber daya, apa namanya, sumber daya geotermal, kemudian dibuatlah mulai pertanian sintetik di Jawa dan seterusnya. Itu tuh cerita berlanjut, jadi IKN mesti berlanjut. Dan kita udah langsung celing gitu ya, 11-12 banget ya dengan Kazakhstan gitu kan ya. Oke, sekarang kita pindah lagi untuk belajar dari Sri Lanka. Sri Lanka ini mengalami debt trap ya, debt trap, jebakan utang infrastruktur dari China. Polanya serupa dengan investasi asing di Indonesia. Jadi Sri Lanka karena pengen bikin ini itu, pengen bikin infrastruktur, pengen bikin bandara, pelabuhan, dan terutama pelabuhan besarnya mereka tuh Hambantota gitu ya. Dia ngambil utang besar dari China untuk proyek-proyek itu. Dan satu titik yang memang sudah direncanakan, gagallah bayar utang. Sehingga Sri Lanka terpaksa menyerahkan pelabuhan-pelabuhan strategisnya ke China dengan perjanjian sewa selama 99 tahun. Jadi akhirnya alih-alih dia punya pelabuhan-pelabuhan itu yang ada di negaranya, malah Sri Lanka sebagai negara harus menyewa ketika mau pakai pelabuhannya sendiri gitu. Jadi seperti itu yang kita bayangkan pada kereta KCIC ya, kereta cepat Indonesia-Cina tuh ya akan bakal begitu tuh. Sama yang lain-lain ya, bahkan mungkin IKN juga akhirnya ibu kotanya kita nyewa, kita rental kotanya sama investor, sama China dan mungkin yang lain-lain kan. Selama berapa lama? 190 tahun. Kan 190 tahun itu kan angka saktinya Jokowi terhadap IKN kan. Jangan-jangan yang nanti akan melakukan penyewaan terhadap kota itu menjadi ibu kota, jangan-jangan malah Indonesia. Ke siapa nyewanya? Ke investor yang diiming-imingi bebas pajak dan bebas HGB 190 tahun itu. Nah, yang terjadi pada Sri Lanka gimana? Ya kehilangan kendali atas aset-aset strategisnya. Ekonomi negara kemudian domino efeknya semakin bergantung pada modal asing yang menyebabkan krisis ekonomi besar-besaran. Lalu studi kasus terhadap negara nomor 3 ya, yaitu Yunani. Yunani ini dijebak di debt trap sama IMF dan EU, European Union ya, Uni Eropa. Jadi terjadilah privatisasi aset negara karena intervensi dari IMF dan European Union ya. Terjadi sama sebenarnya kalau polanya itu liberalisasi ekonomi Indonesia ya. Jadi kita belajar dulu dari Yunani. Yunani itu mengalami krisis keuangan yang sangat parah tahun 2008 sampai 2010 selama 2 tahun. Dan dipaksa menerima bailout dari Uni Eropa dan IMF. Ini kejadiannya kurang lebih sama dengan Indonesia waktu tahun 1998 ya. Ketika kita dipaksa menerima bailout dari IMF dan Presiden Soeharto terpaksa tanda tangan gitu ya. Nah, sebagai syarat bailout, Yunani harus menjual aset-aset strategisnya, termasuk pelabuhan dan perusahaan energi, kepada investor asing. IMF dan Uni Eropa kemudian mengatur kebijakan ekonomi Yunani
yang pada akhirnya itu sangat mengurangi kemampuan negara tersebut untuk mengambil keputusan sendiri. Akhirnya, banyak sekali aset-aset negara kini dimiliki oleh korporasi dan negara asing. Dan Yunani kehilangan kendali atas banyak sekali sektor ekonomi pentingnya. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari pola-pola ini? Dari studi kasus negara-negara di atas, ya, yang tadi saya sudah sebutkan, Indonesia berisiko mengalami pola yang sama jika tidak berhati-hati dalam mengelola investasi asing dan keterlibatan global power di sini. Indikator-indikatornya ya, buktinya itu kelihatan kan polanya mengarah kemana. Pertama di Indonesia ya, tokoh global yang sama, Tony Blair, berperan sebagai penasihat dalam proyek strategis nasional, baik itu IKN maupun Danantara, mirip dengan perannya ketika di Kazakhstan. Konsekuensinya apa? Indonesia akan didorong ya, dipaksa untuk semakin membuka ekonominya terhadap investasi asing, seperti yang terjadi dalam kasus Yunani sebelum krisis mereka. China menjadi negara investor terbesar sekaligus memiliki kepentingan besar dalam infrastruktur dan energi, mirip dengan pola yang terjadi di Sri Lanka. Kemudian, regulasi investasi dan aset negara semakin bergantung pada mekanisme pasar global, bukan atas kedaulatan dari pemerintah sendiri. Nah, dampak jangka panjang jika tidak ada kontrol, tidak ini loss begitu aja ya. Satu, kedaulatan ekonomi Indonesia bisa semakin melemah. Dua, aset-aset strategis seperti pelabuhan, bandara, energi, lahan di IKN, di PIK, dimanapun, bisa jatuh ke tangan asing jika terjadi krisis atau gagal bayar utang, asing dan asingnya. Indonesia bisa mengalami jebakan investasi asing, di mana keuntungan dari proyek-proyek yang dilakukan itu lebih banyak mengalir keluar daripada memperkuat ekonomi dalam negeri. Dan itu yang sudah terjadi kan ya. Nah, sebenarnya apakah kemudian negara tuh nggak perlu harus ada pembangunan infrastruktur? Ya sebetulnya pembangunan itu boleh-boleh saja, bahkan harus. Tetapi pembangunan dengan strategi yang bagaimana? Makanya kalau pemerintahannya benar, maka pemikirannya tentu adalah bagaimana agar Indonesia tetap bisa mengambil manfaat dari investasi asing tanpa kehilangan kedaulatannya, tanpa kehilangan otoritasnya. Maka pemerintah sebelum menarik investor-investor itu harus terlebih dahulu memperkuat regulasi, undang-undang, peraturan, dan kedaulatan ekonominya. Peraturan-peraturan harus ditegakkan, batasi kepemilikan asing dalam aset strategis seperti energi, pelabuhan, bandara, dan lahan-lahan, tanah-tanah kita. Pastikan bahwa kebijakan ekonomi dibuat untuk kepentingan nasional, bukan hanya sekedar menarik investor global. Kalau akhirnya kita harus kehilangan segala-galanya, ngapain ada investor global kan? Nah, kemudian pemerintah harus terlebih dahulu memastikan ada transfer teknologi, transfer ilmu yang menghasilkan keuntungan untuk Indonesia. Peraturan harus ditegakkan. Semua investasi asing harus memiliki komponen transfer teknologi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi korporasi global. Pastikan proyek-proyek seperti IKN tetap dikelola oleh entitas lokal, bukan sepenuhnya tergantung pada tenaga asing. Kemudian, lakukan diversifikasi mitra-mitra strategis. Jadi mitra strategis investor, jangan ada yang dominan, misalnya dominan US atau dominan Cina. Jadi harus diversifikasi, banyak pihak, banyak negara, agar Indonesia tetap punya posisi tawar tinggi sebagai pemilik dari negara yang di mana mereka mau berinvestasi. Nah, jika pemerintah tidak melakukan dua hal yang saya usulkan tadi, maka simpulannya Indonesia sedang menuju pola yang sama dengan yang terjadi di Kazakhstan, Sri Lanka, dan Yunani. Maka Indonesia menuju jalur erosi kedaulatannya yang sama persis dengan beberapa negara itu. Keterlibatan Tony Blair, investasi besar dari luar negeri, dan liberalisasi ekonomi yang semakin luas bisa membuat Indonesia kehilangan kendali atas asetnya jika tidak ada regulasi yang ketat. Namun, ya kan semuanya juga belum terlambat ya. Mudah-mudahan Presiden Prabowo paham ini, agar Indonesia masih punya kesempatan untuk menghindari jebakan ini. Dengan cara gimana? Satu, meningkatkan transparansi dalam kebijakan investasi. Dua, memastikan kontrol terhadap aset strategis tetap ada di tangan nasional. Tiga, menggunakan investasi asing secara selektif dan tidak tergantung pada satu kekuatan global. Kita bisa menggali lebih lanjut
siapa saja investor utama di IKN dan Danantara ya, untuk melihat apakah pola ini semakin menguat. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita perlu menelusuri lebih dalam keterlibatan negara-negara atau korporasi-korporasi asing dalam proyek-proyek itu? Nantikan pembahasannya pada video-video berikutnya ya. Ayo partisipasi dalam diskusi. Pendapat kalian ditunggu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share video ini agar banyak orang tambah cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.